Puji Tuhan, terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami dalam program Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung. Ya, bersama dengan hambanya, ya Bapak Gembala Pimpinan GKI Pangkalan Baru, Evangelis Liberman Halawa. Silakan Pak. Baik, kita sudah mengenal tadi bahwa mengampuni sampai 3 kali itu adalah sudah familiar. Itu sejak zaman dahulu atau dalam perjanjian lama di dalam Alkitab. Seperti ayat yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu di kitab Amos pasal 1 ayat 3 dan 6, di mana dikatakan di sana tadi bahwa karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Demikian juga di ayat ke-6 dikatakan bahwa karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Jadi mengampuni sampai 3 kali di dalam perjanjian lama itu sudah menjadi hal yang wajar, yang biasa dilakukan di dalam perjanjian lama. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, kita melihat di dalam teks yang telah kita baca tadi antara komunikasi Petrus dengan Tuhan Yesus, di mana Petrus mempertanyakan, sampai berapa kalikah saya memberikan pengampunan jika orang berbuat salah kepada saya? Maka Petrus menawarkan yaitu 7 kali. Jadi misalnya kalau ada orang yang berbuat jahat kepada Petrus, sampai 7 kali dia bisa melepaskan pengampunan itu. Dan angka 7 itu adalah standar yang paling tinggi sekali, Pak. Itu adalah standar yang paling tinggi sekali bagi seorang Petrus. Jadi kalau orang berbuat salah kepada dia lebih daripada 7 kali, itu sudah bisa dibelaskan, Pak. Ya. Nah, angka 7 juga di mana Petrus di sini adalah menilai angka 7 itu, kalau misalnya orang yang berbuat jahat kepadanya, orang yang melakukan pelanggaran kepadanya itu adalah saudara misalnya, maka itu bisa diputuskan tali persaudaraan. Nah, itu juga tertulis di dalam beberapa tafsiran yang ada yang menjelaskan hal demikian. Tetapi ada hal yang menarik. Ada sesuatu hal yang dimana Tuhan Yesus memberikan jawaban yang sangat agung sekali dari pertanyaan Rasul Petrus, yaitu berapa kali dia harus memberikan pengampunan. Di mana Tuhan Yesus memberikan jawaban yang begitu agung, dikatakan bahwa yaitu mengampuni itu adalah bukan hanya 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Nah, ini bukan berbicara tentang matematika, Pak. Ya. Ini bukan berbicara tentang matematika, tetapi angka 70 kali 7 itu adalah menunjukkan bahwa melepaskan pengampunan itu tidak ada batasnya. Ya. Tidak ada limitnya. Ya. Jadi ini sesuatu hal yang memang sangat penting sekali bagi orang percaya untuk melihat hal ini. Bahwa untuk melepaskan pengampunan itu adalah sama sekali tidak ada batasnya. Nah, perlu kita mengingat bahwa mungkin saja ada orang yang berbuat salah kepada kita. Misalnya 1 sampai 50 kali. Atau bahkan kita lebih bikin banyak lah. Misalnya ada orang itu berbuat salah kepada kita 1 sampai 100 kali. Nah, tetapi kita mesti ingat juga bahwa kita lebih daripada itu berbuat salah, berbuat dosa kepada Tuhan. Mungkin saja kita berbuat dosa ribuan kali, bahkan jutaan kali kita berbuat dosa kepada Tuhan. Tetapi apa? Tuhan terus memberikan pengampunan bagi kita. Tuhan terus melepaskan pengampunan bagi kita. Amin. Maka kalau misalnya ada orang berbuat salah kepada kita 1 sampai 20 kali, 1 sampai 50 kali, itu tidak seberapa dibanding kita yang kehidupan kita sehari-hari, yaitu melakukan terus pelanggaran, bisa sampai ribuan bahkan jutaan kali, tetapi Allah yang Maha Kasih itu melepaskan pengampunan bagi kita semua. Maka di dalam teks ini, saya dan kita semua orang percaya diingatkan kita semua bahwa melepaskan pengampunan itu adalah tanpa batas. Tidak ada batasannya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian Tuhan, kiranya kita boleh mengingat hal ini.
supaya jikalau ada orang berbuat salah kepada kita, melepaskan, tidak mengingat-ingatnya lagi. Jadi kita dapat melepaskan itu sehingga kita juga boleh berkenan kepada Tuhan, seperti yang dicatat oleh Alkitab. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, ini yang perlu kita pahami tentang hal pengampunan di dalam teks yang telah kita baca ini. Tetapi ada hal menarik yang perlu saya pertanyakan kepada kita dan saya sampaikan kepada kita. Mengapa orang percaya itu harus mengampuni atau harus melepaskan pengampunan kepada orang yang berbuat salah kepada kita? Mengapa? Apa yang menjadi alasannya? Apa yang menjadi alasan mengapa kita itu harus memberikan pengampunan? Nah, tentu ada beberapa alasan yang perlu kita pahami sebagai orang percaya. Nah, yang pertama itu adalah karena Allah lebih dahulu mengasihi dan mengampuni kita secara cuma-cuma, maka kita juga belajar sebagai anak-anaknya untuk mengampuni sesama secara cuma-cuma. Amin. Jadi, alasan pertama adalah mengapa kita harus melepaskan pengampunan, karena Allah lebih dahulu, yaitu mengasihi kita dan mengampuni kita secara cuma-cuma. Amin. Dan Tuhan sendiri yang menjadi contoh dan teladan agung bagi kita. Maka kalau kita anak-anak Tuhan, kita orang percaya, kita adalah murid-murid Tuhan, maka tidak ada alasan bagi kita lagi untuk tidak melepaskan pengampunan. Amin. Nah, jadi ini adalah alasan-alasannya. Seperti juga yang tertulis di dalam Alkitab, misalnya berbunyi, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Oke, ya. Nah, jadi perlu kita mengetahui bahwa di mana tadi bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Maka perlu juga kita mengetahui bahwa karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, maka kita perlu melepaskan pengampunan. Amin. Nah, perlu kita mengingat bahwa kalau misalnya kita sedang memakai baju putih, maka kalau kita melihat dosa pelanggaran-pelanggaran kita, kalau kita pakai baju putih, maka sudah tidak kelihatan lagi putihnya. Itu karena apa? Karena dosa yang telah kita lakukan. Misalkan aja dalam sehari kalau kita berbicara tentang dosa, Pak. Dalam sehari mana, kalau Bapak, mungkin saya boleh bertanya kepada Bapak misalnya, lebih banyak dalam keseharian kita berbuat baik apa berbuat dosa? Nah, kita setuju bahwa berbuat dosa yang lebih banyak kita lakukan dalam keseharian kita. Kita melihat bahwa sumber-sumber dosa itu ada begitu banyak sekali. Misalnya saja adalah pandangan mata kita. Ada sesuatu hal yang kita lihat, maka itu juga bisa menimbulkan dosa. Misalnya dari pendengaran kita, dari pikiran kita, dari hati kita. Maka ada begitu banyak sekali jenis-jenis dosa yang menimbulkan dosa di dalam diri kita sebagai orang percaya. Maka kita setuju bahwa di dalam diri kita, dalam keseharian kita, kita lebih banyak berbuat dosa daripada berbuat baik. Nah, kalau misalnya kita hitung, Pak, di dalam keseharian kita, 3 sehari aja, 3 buah dosa kita lakukan dalam sehari, itu dikali 7 hari misalnya dalam seminggu, itu sudah 21 dosa. Misalnya dikali 3 kali 1 bulan, 30 hari, itu sudah berapa? Sudah, yaitu 3 kali 30 itu sudah 90 dosa. Nah, misalnya dikali dalam 1 tahun. 3 kali misalnya dalam 1 tahun itu adalah 365 hari. Nah, 3 kali 360 hari itu sudah 1095 dosa di dalam 1 tahun. Itu hanya 3 sehari saja kita melakukan dosa. Bahkan mungkin 10, tetapi kita ambil standar yang 3 saja. Misalnya dikali dengan umur kita. Umur kita misalnya ada yang mendengarkan siaran ini, ada umurnya mulai dari 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Dikali umur kita. Jadi kalau misalnya umur saya sekarang adalah 30 tahun, maka 3 sehari saja sudah 30.000 dosa. Itu hanya di dalam setahun per tahun kita hitung. Hanya 3 dalam sehari. Maka itu artinya bahwa
kita ini sebenarnya sudah penuh dengan dosa. Ya. Maka seperti yang saya katakan bahwa karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, mengampuni kita, maka perlu kita melepaskan pengampunan itu sendiri. Amin. Jadi itu alasan yang pertama. Nah, yang kedua, mengapa orang percaya harus melepaskan pengampunan itu? Nah, yang kedua adalah karena itu adalah perintah langsung yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Nah, perlu kita mengingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengajarkan kepada kita semua orang percaya, yaitu di dalam doa Bapa kami. Jadi Bapak Ibu misalnya ingat, di dalam teks doa Bapa kami yang berbunyi demikian adalah, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi, mengapa saya dan kita semua sebagai orang percaya melepaskan pengampunan? Karena itu adalah ajaran langsung dari Tuhan Yesus. Ya. Di mana Tuhan Yesus mengajarkan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan hal ini adalah tiap hari kita menyebutkannya di dalam doa kita. Amin. Baik itu di dalam doa pagi, di doa malam, dan bahkan kita setiap minggu kita menyebutkan di dalam gereja doa yang demikian. Maka ini adalah alasan-alasan mengapa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi itu alasan yang kedua. Nah, ada juga beberapa di dalam ayat Alkitab yang menyatakan bahwa kita harus melepaskan pengampunan. Nah, misalnya adalah di dalam Matius pasal 5 ayat yang keempat-empat, yang berbunyi demikian bahwa, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya. Jadi memang tidak mudah untuk kita mengasihi musuh. Itu sangat tidak mudah. Tetapi kalau Tuhan sudah berdiam di dalam diri kita, sudah menguasai pikiran dan seluruh hidup kita, maka tidak ada yang tidak bisa. Dan tidak ada yang menjadi alasan untuk kita lagi tidak melepaskan pengampunan. Seperti yang tertulis di dalam Matius, yaitu pasal 5 ayat 44 ini yang dikatakan bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya. Jadi ini sangat penting untuk kita lakukan sebagai orang percaya. Bahkan mungkin memang ada begitu banyak orang yang membenci kita, orang tidak suka dengan kita, orang mereka menghina kita. Tetapi dikatakan bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Makanya bagi orang Kristen itu, Pak, kita tidak boleh, dan Alkitab tidak mengajarkan untuk orang yang memusuhi kita, orang mungkin berbuat salah, berbuat dosa kepada kita, kita tidak boleh atau itu dilarang keras untuk berdoa yang jahat bagi mereka, berdoa bagi mereka yang tidak baik. Bahkan justru sebaliknya adalah, jikalau ada orang yang berbuat salah kepada kita, berbuat dosa kepada kita, maka kita mendoakan yang terbaik bagi mereka. Kita doakan mereka dalam keluarga, mungkin dalam pekerjaan mereka, supaya mereka semakin baik, semakin sehat, Amin. Diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, ini adalah tugas-tugas mulia yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya, yaitu mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang mungkin saja menganiaya kita. Nah, ini sangat penting untuk kita lakukan sebagai orang percaya. Ya, puji Tuhan, bisa tetap di Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung.